Muhammad
Alhamdulillah.
عليه صلاة الله
Ibadah-ibadah yang sangat memberatkan kepada umat-umat sebelumnya itu tidak diberatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Itu kenikmatan yang pertama. Jadi dihapus. Salah satu contoh, dulu umat-umat terdahulu itu kalau ibu-ibu kalau datang bulan itu nggak boleh kumpul bersama keluarga. Bahkan ibu-ibu itu dibuatkan
seperti tempat khusus di belakang rumah. Kalau udah datang bulan, itu ditaruh di situ. Intinya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat-syariat yang sebelumnya itu yang berat-berat dihapus. Kita ini apa? Khafifun fil amal, ringan di dalam mengamalkan, tapi sakilun fil mizan, di timbangan sangat besar. Salah satu contohnya seperti apa? Kita umpamanya nanti di bulan Ramadan, di akhir-akhir bulan Ramadan, sambian beribadah, man qoma fi Lailatul Qadar, itu ganjarannya sangat besar. Bahkan beribadah di dalam Lailatul Qadar sama dengan beribadah berapa ribu tahun? 1000 bulan. Itu gambaran ibadah. Kita tidak mungkin hidup 1000 bulan. Kita paling antara 60-70, selebihnya gratis. Dan juga kalau dulu itu tidak boleh, kalau hari Id, hari rayanya itu tidak boleh bekerja. Seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu ibadahnya hari rayanya hari Sabtu. Kalau hari Sabtu mereka tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan selain beribadah. Bagi yang melanggar, maka Allah Ta'ala menjadikan adabnya langsung. Menjadi apa? Iradatan khosiin, menjadi ketek, kalau bahasa orang Jawa, menjadi kerang. Karena apa? Karena melanggar, tergiur dengan kenikmatan dunia. Akhirnya apa? Mereka nelayan. Karena waktu itu hari Sabtu diuji sama Allah Ta'ala, ikan lagi pinggir semua. Akhirnya tergoda. Dan setelah tergoda, nelayan, Allah Ta'ala menurunkan adab. Semua yang nelayan di hari Sabtu, di hari beribadah, di hari-hari rayanya orang Yahudi, maka diadab menjadi apa? Kera. Kera, tapi bukan yang kera sekarang. Karena kera yang diadabkan itu di dalam surat Al-Baqarah itu hanya 3 hari. Setelah itu meninggal. Kalau kita, Idnya kita hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat kita bahkan apa? Kita disuruh boleh setelah beribadah. Bahkan apa? Disuruh untuk fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi. Suruh menyebar, suruh berdagang enggak apa-apa. Itu kelebihan kita. Yang penting sudah melaksanakan apa? Sholat Jumat. Itu dulu memang yang berat-berat kita hapus. Nah, kita itu mulia, kita ini mulia, tidak lepas dari keberkahannya siapa? Keberkahan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa Jawanya apa? Keramat gandul. Jadi kita ini keramat gandul. Nabi kita paling mulianya makhluk, Nabi kita paling mulianya Nabi, paling mulianya Rasul. Maka kita sebagai umatnya menjadi apa? Paling mulianya umat. Dengan syarat sampean apa? Apa? Syaratnya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi sampean kalau ingin seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lakukan 2 hal ini. Kalian kuntum khairu ummatin, dikeluarkan paling bagusnya umat. Ta'muruna bil ma'ruf,
melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ma'ruf banyak, seperti kita mengaji seperti ini, iktikaf di mushola Baitur Rahman. Udah niat tadi? Belum? Udah niat sampai masing-masing di dalam hati ya. Itu termasuk apa? Ma'ruf. Menyuruh kepada anaknya ma'ruf. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Jadi sampean kalau ingin termasuk paling bagusnya umat mulai dari Nabi Adam, karena mulai dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir itu agama hanya satu. Inna dina indallahi Islam. Cuma para nabi meneruskan akidah-akidah setelahnya, meneruskan perjuangan para nabi-nabi sebelumnya. Agama sama, amalnya sama. Cuma sampean ini kalau ingin paling mulia dari umatnya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ingin menjadi mulia, lakukan dua hal ini. Paling tidak sampean amal ma'ruf nahi munkar kepada keluarganya. Termasuk amal ma'ruf yaitu seperti kita melaksanakan berpuasa. Berpuasa ini merupakan rukun Islam. Jangan sampai sampean meninggalkan yang namanya rukun Islam, pondasi agama. Kalau ingin tidak dicap Islam KTP. Karena agama Islam ini dibangun dengan 5 pondasi, 5 tiang. Kalau sampean Islamnya pingin bagus, maka tiang 5 ini dipegang. Apalagi kita hidup di akhir zaman. Pernah ada orang Batu. Orang Batu tahu orang Batu? Orang Batu itu orang gunung, orang yang mudah tidak terganggu dengan semacam-macam HP, hidupnya hanya makan dan mengembala. Tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mal Islam? Apa Islam itu? Akhirnya sama Rasulullah diajarkan Islam itu bersyahadat. Lalu dia harus berbaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Adakah lagi ya Rasulullah? Apa? Ada. Setelah syahadat salat 5 waktu. Adakah lagi ya Rasulullah? Ada. Zakat. Hanya setahun sekali zakatnya. Zakat fitrah. Zakat mal juga setahun sekali, enggak setiap bulan. Adakah lagi ya Rasulullah? Puasa di bulan Ramadan. Adakah lagi? Ada. Haji. Adakah lagi? Tidak, cukup. Itu hanya 5. Katanya orang Batu ini, ya Rasulullah, saya akan melakukan yang 5 ini, tidak akan menambah yang lainnya. Rasulullah bersabda apa? Rasulullah bersabda, malahan kalau sampeyan ingin lihat orang ahli surga, lihatlah orang Batu itu. Kita hidup di zaman akhir yang banyak fitnah. Lakukan fardu saja ini sangat berat. Sholat berat, terganggu dengan apa? Ekonomi kita. Zakat, eman, puasa, mencuri-curi. Berkumur-kumur 5, keluarnya 3. 5 yang masih belajar. Dan termasuk ma'ruf ini adalah apa? Allah Ta'ala memerintahkan kita berpuasa. Berpuasa hanya setahun, diambil 1 bulan saja. Dan tidak memberatkan. Kalau dulu sangat berat. Sekarang berpuasa. Berpuasa ini kemarin saya setiap hari mengaji sama santri, ngaji kitab Bidayatul Hidayah karangannya Imam Ghazali. Di situ
Ternyata pas kebetulan Ramadan ngaji bab ada siam. Apa? Tata krama. Adab-adab. Kalau bahasa Jawanya apa? Sopan santun. Sopan santun di dalam berpuasa. Sopan santun di dalam puasa. Karena sopan santun ini harus didahulukan. Bahkan guru kami Abu Yasin Muhammad bin Alawi, al-adab ini qablatem, dahulukan budi pekerti, dahulukan sopan santun sebelum ilmu. Orang tidak melihat ilmunya tinggi, setinggi apapun orang, kalau tidak punya sopan santun maka akan rendah. Contohnya apa? Setan, iblis alim. Gak ada yang lebih alim makhluk dari iblis. Iblis saking alimnya, iblis itu aslinya dari golongan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saking alimnya akhirnya dikumpulkan sama Allah Ta'ala di deretan para malaikat. Akhirnya dimasukkan ke surga, dipanggil saking alimnya. Tapi karena tidak punya adab, tidak punya sopan santun, maka dikeluarkan dari surga. Katanya ulama, "Lau kana ilmu bi ghairi tuqa syarafun, lakana iblisu afdalul khalq." Lakana afdalul khalq iblisu. Seandainya orang itu tidak punya takwa, punya adab, itu mulia, maka paling mulianya makhluk adalah iblis. Tapi karena tidak punya sopan santun, sombong, maka dikeluarkan di dalam surga. Itu iblis. Makanya sampean jagalah adab bersama siapa? Adab bersama orang tua, adab bersama guru, adab bersama lingkungan, adab sesama apa? Semua ada adabnya. Nah, ini ada adabnya. Adab-adabnya berpuasa apa? Sebelum kita memasuki fadail berpuasa, keutamaan berpuasa, maka perlu saya sampaikan untuk adab-adab berpuasa. Karena ini penting. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas." Kata Rasulullah bersabda, banyak orang berpuasa bukan puasanya tinggal apa? Tinggal ju' wal atas. Hanya dahaga dan lapar dan dahaga. Banyak katanya Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Hanya tinggal lapar dan haus. Puasanya sama seperti tidak puasa. Karena puasa ini bukan hanya lapar dan haus saja. Katanya Imam Ghazali di dalam kitab Bidayah, harus menjaga dari semua anggota badan. Kalau punya mata, sampean dijaga matanya ketika berpuasa. Supaya apa? Supaya nanti dapat ganjaran berpuasa yang Allah Ta'ala menjanjikan, saya yang nanti yang menanggung ganjarannya. Jangan hanya berpuasa tapi jelalatan matanya. Apalagi di pasar, pekerjaannya banyak di pasar. Puasa. Kalau sekarang gangguan lebih banyak, meskipun di rumah mata harus dijaga. Anak kecil, santri, bapak-bapak gampang sekarang, nggak perlu kemana-mana. Ada yang namanya HP. Ini sampai pertamanya ngaji Bismillahirrahmanirrahim, capek lihat YouTube kok enak, langsung ke lainnya, ke yang lainnya, godanya banyak. Kalau mau baca Al-Quran, gak usah baca di
HP, bacaan berkahnya beda di Al-Quran yang asli. Karena apa? Gangguannya cepat banyak ini. Sampai pertamanya nonton pengajian, oh enak pengajian. Habis itu di bawahnya pengajian kok ada yang agak akhirnya, oh kesenangan. Lupa akhirnya kita berpuasa. Padahal berpuasa kita harus dijaga dari Imam Ghazali, dijaga dari pandangan, telinga, bahkan telinga dijaga dari mendengar fitnah-fitnah orang memfitnah. Katanya Imam Ghazali bahkan di situ di dalam kitab Hidayah itu, kalau ada orang ngerasa kita ada di pinggirnya, ikut nimbrung, ikut mendengarkan, maka syarikun lahu. Apa? Termasuk orang yang merasani. Tangan. Makanya berpuasa itu seperti itu. Bahkan ada di dalam hadis, khamsun yufattirun as-shaim. Ada 5 yang bisa menggagalkan puasa. Pertama, al-kadhib, perkataan bohong. Yang kedua, al-ghibatu. Apa ghibah? Merasani orang. Wan namimah, yang ketiga, namimah, menjelek-jelekkan orang, sama hampir ngerasani. Wal yaminul kadhib, bersumpah bohong. Yang keempat, wan nadaru bisyahwah, lihat dengan syahwat, apalagi sampai keluar, yang namanya itu batal. Makanya katanya madhab kita, madhab Imam Syafi'i, kalau ini katanya pendapatnya Imam Syafi'i tidak membatalkan, cuma membatalkan secara apa? Lahiriah. Ganjarannya habis. Kita berpuasa, tapi ada pandangan syahwat, maka itu membatalkan dari. Tapi kalau pendapatnya Imam Ahmad dan Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, itu batal, memang benar-benar batal. Maka ini kita menjaga untuk supaya puasanya kita mendapatkan sebenar-benarnya berpuasa. Nah, kita termasuk ke fadhail pertama tentang berpuasa. Ini maghrib. Sangat cepat. Berarti dikir jemaah kita mulai terlambat ya. Dikir jemaahnya baca maghrib. Insyaallah berarti mukadimahnya 2 hari. Tinggal 2 hari lagi. Belum dibaca fadhail berpuasa. Insyaallah Sabtu atau minggu depan mudah-mudahan kita beristiqomah untuk menjalankan ngaji ini dan juga kita mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Ya Rabbal Alamin. Kita ada biar yang lainnya apa? Ada nih. Padahal ya Allah.